Hai Sobat Geners, welcome to Gin on Talk, ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Oke, perkenalkan saya Dr. Tiara. Saya hari ini ditemani oleh Saya Rajan Sadik. Saya koas di Rumah Sakit Undata yang bertugas di bagian obstetri dan ginekologi. Oke, jadi kita Razan hari ini mau bahas apa ya? Hari ini dokter, kita ingin bahas tentang anemia pada ibu hamil. Oke, anemia pada kehamilan ya. Oke, mungkin kita masuk saja ke pertanyaannya ya. Oh, ya, dokter. Jadi boleh dijelaskan Razan mungkin apa itu anemia pada kehamilan? Kalau anemia pada kehamilan itu dokter, jadi kan yang kita ketahui anemia itu kurangnya kadar sel darah merah ya dok ya. Kalau pada umumnya, kalau misalnya anemia pada kehamilan itu berarti kadar sel darah merah atau HB, hemoglobin dalam darahnya itu kurang dokter dari standar atau nilai normalnya. Kira-kira berapa nilai standar ketika ibunya disebut dengan dia mengalami anemia gitu? Oh, kalau misalnya dibilang anemia itu dokter, kalau berdasarkan pengertian dari WHO yang saya ketahui itu nilainya kurang dari 11 G per DL atau gram per desiliter dokter. Oke. Kira-kira Razan mungkin bisa jelaskan jenis-jenis anemia pada kehamilan. Kalau anemia pada kehamilan itu dokter berbagai macam dokter ya. Tapi yang pada umumnya dokter itu yang sekitar 50% dari kasus anemia pada ibu hamil itu lebih banyak itu defisiensi besi atau anemia yang diakibatkan oleh kurangnya kadar besi pada ibu hamil dok. Kira-kira selain anemia defisiensi besi ada anemia lain? Bisa dokter, mungkin karena bisa terjadinya ada pendarahan yang tidak diketahui. Misalnya seperti ada beberapa kasus ya dok ya, pada ibu hamil misalnya ada, pernah dengar mungkin soliso plasenta atau istilahnya pendarahan pada saat perkehamilan. Bisa juga mungkin karena terkena trauma ataupun banyak hal dokter. Bisa jadi karena anemia penyakit kronik atau bisa. Mungkin anemia defisiensi asam folat ya? Iya, asam folat juga bisa. Oke. Ya, jadi yang paling sering itu anemia defisiensi besi ya? Iya dok. Kira-kira mungkin dokter bisa jelaskan tanda-tanda gejala mengenai anemia pada kehamilan. Kalau untuk tanda-tanda dan gejala pada kehamilan itu dok, pada umumnya banyak ya dok ya. Mirip sekali dengan anemia pada umumnya, baik itu pada ibu hamil ataupun wanita yang tidak hamil. Seperti misalnya rasa mudah lelah, cepat letih, lesu, terus misalnya yang mungkin ya dok ya seperti sesak nafas, ada seperti gangguan pada kardio atau dari bagian jantung, bisa berbagai macam dokter. Tapi pada umumnya ya seperti lemah itu dokter, terus terlihat pucat. Ya pucat ya, yang pemeriksaan fisik yang gampang dinilai yang pertama pucat. Jika memang tidak ada pemeriksaan untuk HB toh? Iya betul. Oke, kira-kira dokter mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Geners penyebab anemia yang paling sering pada kehamilan apa kira-kira? Kalau penyebabnya itu dokter biasanya paling pertama dok ya, mungkin pada ibu hamil itu tidak begitu memperhatikan gizi atau nutrisi saat sedang masa kehamilan. Jadi saya sih pernah lihat dok ya, banyak ibu-ibu hamil itu yang suka mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang gizinya dokter. Misalnya ada yang suka makan makanan instan tapi dia tidak memperhatikan gizinya. Misalnya juga ada yang suka mengkonsumsi, contohnya ya dok ya, seperti ada yang suka minum teh. Teh itu atau kopi itu kandungan zatnya itu ada salah satu kandungan yang bisa menghambat penyerapan besi. Jadi itu yang menyebabkan kadar besi dalam darahnya itu kurang dokter. Dan sebenarnya kadar besi itu sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Kira-kira nih, kan tadi nyinggung mengenai teh. Iya. Kan kadang ibu hamil pasti tanya tuh, dok kira-kira makanan apa yang bisa saya makan untuk mengurangi tanda-tanda untuk anemia. Mungkin dokter bisa jelaskan makanan-makanan apa kira-kira yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Oh, kalau untuk itu dok ya, kalau saya menjawab, jadi makanan yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu
terutama seperti daging-daging merah dokter. Oke, protein hewani ya. Protein hewani, ada yang hewani seperti misalnya mungkin daging sapi, bisa juga ikan. Oke. Semua yang memiliki susu juga dokter salah satunya. Dan kalau misalnya non hewani atau nabati dokter, contohnya seperti sayur-sayur hijau ya dok ya. Yang kita tahu seperti bayam itu kandungan besinya tinggi loh dok. Iya. Sama asam folat ya kalau asam bayam. folat, iya. Kalau buah-buahan kira-kira dok? Kalau buah-buahan kalau menurut saya dokter itu membantu untuk penyerapan besinya. Jeruk kira-kira? Jeruk sangat bagus karena kandungan jeruk itu kan dok vitamin C dok. Jadi vitamin C itu sangat membantu untuk penyerapan dari besi. Oke. Kira-kira dok, ibu hamil kan itu dia akan memeriksakan kehamilannya. Kalau misalnya ibu hamil, dia ini nggak tahu nih dia anemia, kira-kira efek mungkin terhadap ibunya atau terhadap janinnya itu apa kalau ibunya mengalami anemia? Oke, kalau misalnya efek terhadap ibunya itu bisa berbagai macam dok. Seperti tadi bisa menimbulkan kelemahan, bisa terjadi gangguan pada saraf atau otot. Misalnya karena kan darah itu kalau kita ketahui sangat membantu untuk melakukan pertukaran antara CO2 dan O2 dalam tubuh dok. Iya. Jadi saat darah itu kandungan hemoglobinnya kurang, dan hemoglobin itu yang fungsi utama untuk melakukan pertukaran oksigen dan CO2 itu dok. Jadi kalau misalnya itu kurang, biasanya ibu jadi mudah cepat lelah, sesak nafas, itu bisa bahaya apalagi dalam kondisi sementara hamil dokter ya. Terus kalau misalnya pada janinnya itu sendiri dokter, bisa terjadi gangguan pada perkembangan janinnya dok. Jadi mungkin bisa pembentukannya nanti untuk berat badannya dokter. Berat badan, lahir rendah, atau bisa IUFD, kematian bayi dalam janin. Terus kalau untuk ibu hamil mungkin bisa berefek ke ibunya, itu bisa persalinan prematur juga toh? Bisa dokter. Atau hambatan tumbuh kembang janin. Iya. Kira-kira untuk mencegah anemia pada ibu hamil, dari dokter mungkin bisa jelaskan apa? Kalau untuk mencegahnya dokter, sebaiknya memeriksakan diri jika memang ada tanda dan gejala yang umumnya yang terjadi itu dok, seperti yang saya sudah jelaskan tadi dok ya. Jadi kan lebih baik memeriksakan kesehatan setiap bulannya, seperti ANC atau antenatal care. Jadi setiap memeriksakan diri di setiap bulannya itu bisa, kalau ibu misalnya mau periksakan HB itu malah lebih bagus dok. Kan hampir di setiap fasilitas kesehatan primer dok ya, itu pasti ada pemeriksaan HB atau hemoglobin. Jadi lebih baik lakukan pemeriksaan jika sudah merasakan tanda dan gejala seperti tadi. Terus untuk mencegahnya juga, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang nutrisi yang mencukupi untuk meningkatkan kadar HB atau besi yang mempengaruhi itu. Oke, kira-kira apakah normal kalau ibu hamil itu mengalami anemia? Kalau menurut saya sih dokter, untuk normalnya justru bisa, sebenarnya tidak dokter, karena berbahaya ya dok ya, untuk kesehatan, baik itu kesehatan untuk ibunya sendiri, bisa juga untuk kesehatan sang janin. Oke. Kira-kira nih, edukasi apa yang dokter bisa berikan kepada ibu-ibu yang mengalami anemia? Kalau misalnya edukasinya dok ya, edukasinya itu bisa berbagai macam ya. Saya sih lebih ke mengutamakan untuk memperhatikan gizi yang dibutuhkan. Kira-kira peran suaminya berpengaruh nggak dok terhadap kesehatan ibunya? Berpengaruh dokter, karena kan suami sebagai anggota keluarga utama dari sang ibu itu bisa membantu untuk mengontrol. Misalnya ibunya, saya pengen tuh biasa ya, ngidam gitu, ya. Pengen apa aja dimakan lah gitu dok. Jadi kalau bisa suaminya mengingatkan, bagusnya ini minum susu gitu, minum apa yang mengandung besi tinggi. Terus sebagai pengingat ya suaminya dokter, ya. Betul. Jadi mungkin dari diskusi kita kali ini bisa ditangkap bahwa anemia pada kehamilan itu bisa dinilai dari tanda-tandanya seperti kayak mudah
mudah lelah, Iya, atau betul. pucat, atau mesti kadang jantungnya berdebar-debar. Terus untuk mencegah atau mengurangi gejala anemia pada ibu hamil, tentu saja kita harus memperhatikan makanan dan Betul. pemeriksaan bisa diberikan juga asupan sulfaferus ya, Tablet penambah darah. Mungkin kalau makan makanan mungkin berarti dari protein hewani kayak daging-daging kan, daging, telur, susu, terus makanan yang tinggi asam folat kayak bayam. Atau kalau misalnya ini buah-buahan, obat yang bisa jeruk yang mengandung vitamin C ya. Oke. Terus saja kan kalau misalnya ibu yang sehat akan menghasilkan bayi yang sehat. Oke, Sobat Geners, mungkin sekian diskusi hari ini. Nanti bisa mungkin dinonton di YouTube kami, bisa di like, subscribe atau komen di YouTube Get On Call Undata. Oke, mungkin kita tutup dengan jargon kita ya. Get On Talk, let's talk about women's health.